Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niadhani dengan NIM 64241696. Di sini saya akan menampilkan hasil dari HER saya, yaitu Herstastika. Nah, yang berjudul PT Sumber Daya Unggul. Nah, jadi PT Sumber Daya Unggul ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kemudian manajemen perusahaan ini menemukan bahwa kinerja karyawan itu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, untuk kinerja karyawan ini itu dia merupakan salah satu faktor penting dan mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Nah, dalam studi kasus pada PT Sumber Daya Unggul ini, itu terdapat beberapa faktor diduga berkaitan dengan kinerja karyawan, yaitu motivasi kerjanya, disiplin kerja, dan lingkungan kerja. Nah, motivasi ini juga dapat mendorong karyawan bekerja secara optimal, disiplin dapat mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab pekerjaan. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil analisis dari data penelitian 30 responden, yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata atau median, dan standar deviasi. Nah, hasil dari deskriptif saya adalah ini. Jadi berdasarkan hasil statistik deskriptif, seluruh variabel itu memiliki 30 data yang valid, yaitu variabel X1 memiliki nilai minimum 2, maksimum 5, median 3,63, dan standar deviasi 1,033. Nah, variabel X2 itu memiliki minimum 3, maksimum 5, mediannya 4,00, dan standar deviasinya 0,743. Variabel X3-nya lalu memiliki minimum 2, maksimum 5, mediannya 3,60, dan standar deviasinya 0,814. Sementara itu untuk variabel Y memiliki minimum 3, maksimum 5, median 4,10, dan standar deviasi 0,759. Nah, jadi dari nilai median tersebut, Y itu mempunyai rata-rata paling tinggi, yaitu 4,10, sedangkan X3 itu mempunyai rata-rata paling rendah, yaitu 3,60. Next, selanjutnya ini ada statistiknya, ada data grafik dari hasil uji SPSS tadi. Kemudian sini saya akan membahas tentang hasil uji asumsi klasik. Pertama, ini uji normalitas. Jadi uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Nah, dalam penelitian ini itu digunakan one sample holmographic Smirnov test. Nah, ini adalah one sampelnya, hasil dari one sample holmographic yang di input di data output SPSS. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi hasil uji holmographic Smirnov itu menunjukkan nilai ASMP-SIG 2, tailored sebesar 0,75, karena nilai itu signifikan, jadinya 0,75 lebih dari 0,05. Nah, maka residual yang dinyatakan itu berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi itu terpenuhi. Nah, kemudian ada uji multikolonialitas. Jadi uji multikolonialitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang terlalu tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Umumnya itu model dikatakan tidak mengalami multikolonialitas apabila toleransi itu kurang dari 10 dan VIV itu lebih dari 10. Nah, ini berikut adalah berikut data dari SPSS.
Nah, jadi hasilnya itu menunjukkan X1 memiliki toleransi 0,2228 dan VIV 4,381. X2-nya itu memiliki toleransi 0,343 dan VIV 2,918, sedangkan X3-nya memiliki toleransi 0,350 dan VIV 2,854. Jadi seluruh nilai toleransi itu berada di atas 0,10 dan seluruh nilai VIV itu berada di bawah 10. Nah, kemudian ada hasil dari uji heterokadisitas. Jadi, uji heterokadisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, jadi pada metode Glaser ini, salah satu dalam pengambilan keputusan adalah melihat nilai signifikan. Jika sig lebih kurang dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas. Gitu. Ini. Oke. Next. Kemudian ada hasil analisis regresi. Hasil regresi linear berganda itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Dalam penelitian kita itu X1, X2, X3 itu digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap Y. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi dari ketiga variabel tersebut, X2 itu memiliki koefisien regresi paling besar, yaitu 0,581. Nah, ini itu menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh positif yang paling besar terhadap Y dibandingkan X1 dan X3 berdasarkan koefisien B. Nah, untuk signifikannya, X1 ini kan memiliki sig 0,030 kurang dari 0,05, sehingga signifikan X2 itu memiliki sig 0,000 lebih dari 0,05 sehingga disignifikan, sedangkan X3 itu memiliki sig 0,084 lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Nah, jadi kesimpulannya, analisis regresi X1 dan X2 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Sedangkan X3 itu memiliki arah pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Y. Next, selanjutnya ada hasil dari uji hipotesis. Yang pertama uji F. Ini adalah hasil uji F data dari SPSS-nya. Jadi uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1, X2, dan X3 secara bersama-sama atau simultan itu berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, hasil ANOVA itu menunjukkan nilai F itu sebesar 88,966 dengan nilai signifikan 0,00. Nah, karena nilai sig itu 0,00 kurang dari 0,05, maka HO itu ditolak dan HA diterima. Nah, kemudian kita lanjut ke uji T. Jadi uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, jadi secara parsial X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, jadi ini itu menunjukkan bahwa model penelitian itu memiliki hubungan yang sangat kuat dan X1, X2, X3 secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap Y secara parsial. X1 dan X2 signifikan, sedangkan X3 tidak signifikan. Next, selanjutnya, jadi untuk pembahasannya, berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis regresi itu memberikan gambaran mengenai arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai koefisien regresi serta hasil uji hipotesis yang telah dilakukan. Nah, dari hasil pengujian saya juga menunjukkan bahwa model penelitian itu dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang teliti. Dengan demikian, perubahan pada variabel independen dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan perubahan pada variabel dependen.
Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian itu memiliki peranan dalam menjelaskan kondisi variabel dependen. Nah, hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan atau mempertahankan kondisi variabel si dependen ini. Next, ada implikasi manajerial. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian nih, terdapat beberapa implikasi manajerial yang dapat diterapkan. Pertama itu, pihak manajemen perlu memberikan perhatian lebih terhadap variabel yang terbukti memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, karena variabel tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, kemudian berdasarkan asumsi tetapi juga itu mempertimbangkan hasil analisis data sehingga kebijakan yang diterapkan itu dapat lebih efektif. Next, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis data terhadap 30 responden dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai F sebesar 88,966 dan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih dari 0,05. Nah, kemudian secara parsial, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai signifikan 0,030, sedangkan X2 juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan 0,00. Sementara itu, X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena memiliki nilai signifikan 0,084 kurang dari 0,05 dan nilai R square sebesar 0,911 itu menunjukkan bahwa X1, X2, dan X3 itu mampu menjelaskan 91,1% variasi Y, sedangkan 8,9% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Jadi hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai signifikasi sebesar 0,075 kurang dari 0,05. Selain itu tidak ditemukan masalah multikonolitas karena seluruh nilai toleransi itu lebih dari 0,10 dan VIV kurang dari 10. Nah, untuk saran, berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, manajemen disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan faktor X1 dan X2 karena kedua variabel tersebut itu terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian faktor X3 itu perlu mendapatkan evaluasi lebih lanjut karena hasil penelitian menunjukkan bahwa X3 ini belum mempengaruhi yang signifikan terhadap Y. Nah, untuk penelitian selanjutnya itu disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar X1, X2, dan X3 karena masih terdapat 8,9% variasi Y yang belum dijelaskan oleh model penelitian. Nah, kemudian untuk penelitian selanjutnya juga menggunakan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil penelitian dapat kita memberikan gambaran yang lebih luas. Dan bagi pihak manajemen, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Y. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.